Pak. Assalamualaikum Mas, selamat sore. Sore Pak. Waalaikumsalam. Oke, hadir semua ya. Sore Pak. Ada semua Pak. Oke, dipoto dulu Mas semuanya ya, Mas Dika ya, dipotoin ya buat laporan ya. Nanti di-share di grup. Oh, oke. Yang lain fotonya kelihatan ya. Bentar saya. Stepnya mana? Step 1, 2. Set. Udah Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Hari ini kita membahas tentang manajemen proyek. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang sistem produksi, yaitu apa sistem, apa itu produksi sudah kita bahas ya. Bagaimana kita membuat suatu produk dari bahan baku menjadi produk jadi gitu ya. Tetapi harus mempunyai nilai tambah. Ada added value di situ ya. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan di sini sekarang gitu ya, buat kita semua, bagaimana kita semua mahasiswa, dosen, warga negara supaya mencintai produk dalam negeri kan gitu ya, misalkan jangan sampai kita misalkan kita bisa buat produk tapi kita sendiri misalkan belanja atau beli produk luar gitu ya di situ, padahal kita sendiri mampu gitu ya. Beberapa contoh kemarin misalkan ada mahasiswa, contoh ya yang sederhana, dia bisa buat produk gitu ya, ternyata misalkan yang beli sedikit, tetapi ketika orang asing beli produk dia tanpa label dijual lagi ke Indonesia ternyata laku gitu ya. Nah ini yang harus kita rubah, bagaimana supaya kita sekarang mencintai dan membeli produk-produk kita sendiri gitu ya. Seperti negara-negara maju seperti Cina, mungkin India, termasuk Malaysia, Singapura kan itu. Selama warga negara kita bisa buat produk, maka kita sebagai warga negara wajib membelinya kan gitu ya, produk saudara-saudara kita. Kalau kita dibiasakan membeli produk asing, berarti uang kita ngalir keluar kan gitu ya. Yang senang orang asing kan gitu ya, misalkan. Sementara produk-produk kita nggak ada yang beli gitu ya. Nah ini diusahakan, tetapi juga produsen-produsen kita yang membuat produk itu harus memperhatikan customer need, mutunya, harganya, dan seterusnya kan, sehingga bisa kompetitif dengan produk-produk asing di situ gitu ya. Dan kita juga tidak cuma jual di Indonesia, tetapi kita juga bisa jual ke luar negeri ya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Baik, itu kemarin kita sudah membahas bagaimana production system gitu ya, supaya kita misalkan bisa menghasilkan mutu yang bagus gitu ya, kemudian tadi dengan harga yang terjangkau gitu ya, sehingga produk ini bagaimana bisa dibeli oleh konsumen. Nah, nanti Anda kembangkan materi ini gitu ya dengan membaca referensi-referensi yang lain. Halo, gimana Mas? Nah, sekarang kita membahas tentang manajemen proyek. Nah, coba apa itu manajemen, apa itu proyek? Coba dibaca Mas tadi materinya. Siapa yang bisa bantu? Ya Pak, dasar-dasar manajemen proyek. Oke, suaranya agak kencang. Pak, lagi banyak ondel-ondel Pak. Nggak apa-apa, silakan. Ayo, apa itu manajemen, apa itu proyek? Ayo, silakan. Halo, silakan Mas.
Baca Tep. Oke, Ini silakan. ya, dasar-dasar manajemen proyek. Ya. Secara umum pengertian manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen memiliki kegiatan memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan. Udah, Pak? Oke. Jadi secara umum, kan kemarin kita sudah bicara di pertemuan pertama ya, apa itu manajemen ya. Fungsi-fungsi manajemen itu tadi secara umum apa? Coba. POAC lah gitu ya. POAC ya. Apa itu POAC secara umum gitu ya. Ada planning. Kemudian O-nya apa? Ayo. Ada organisasi. Organize ya, diorganisasikan. Kemudian POAC. A-nya apa? Akunting, Bang. Bukan accounting, apa? Planning, organizing, kemudian actuating, kemudian controlling ya. Jadi kalau kita misalnya ingin mengerjakan sesuatu, kan kemarin kita harus bisa membuat suatu perencanaan, planning. Misalnya kayak Anda misalnya aktif di organisasi ya, misalnya di kampus atau di tingkat RT, di tingkat apa, harus membuat suatu perencanaan. Kayak Anda sekarang mau kuliah kan buat perencanaan dulu kan. Nah, kemarin kita sudah bisa membuat sampai 6 perencanaan ya, sampai kemarin apa? Peta hidup ya, peta hidup. Planning. Misalkan dalam satu organisasi, misalkan ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada seksi-seksi yang lain kan diorganisasikan kan. Kamu tugasnya ini dan seterusnya kan. Kemudian dilaksanakan ya. Kemudian kalau ada sesuatu misalnya target tidak sesuai gitu ya, rencana tidak sesuai, makanya ada fungsi controlling tadi. Ya. Coba Salma, apa POAC? Ulangi lagi. Planning, organisasi. Organize. Organize ya. Organizing Terus, gitu. A-nya tadi apa ya? Waiting. Jangan akunting. Actuating. Actuating, ya. Ya, Terus kemudian C-nya controlling. Ya, jadi itu. Jangan lupa ya. Kalau kata orang Sunda itu poek, ya poek, ya poek. POAC ya. Ada PDCA, plan, do, check, action boleh gitu ya. Jadi sekarang apa itu manajemen proyek gitu ya? Ayo tadi terus dibaca Mas. Definisi manajemen proyek siapa aja? Setio, coba suara Setio gimana Tio? Definisi manajemen proyek adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, serta mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan guna mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Oke. Sekarang coba, apa itu proyek? Tadi kan manajemen, misalkan bisa menyebutkan adalah suatu disiplin ilmu ya yang berpaduan antara sains dan art, ilmu pengetahuan dan seni boleh. Atau bagaimana mencapai sesuatu melalui orang lain, boleh gitu ya. Itu tentang manajemen gitu ya. Nah, kemudian fungsi-fungsi manajemen tadi ya ada PDCA, ada POEK dan seterusnya kan gitu. Nah, sekarang proyek itu apa? Coba. Buka handphonenya. Proyek adalah nanti ditambahkan. Oke, siapa? Sesuatu proyek itu adalah handphonenya buka aja, handphonenya buka. Proyek adalah kita handphonenya. Proyek adalah sesuatu yang datang sebelum apapun yang terjadi, Pak. Itu pendapat Anda ya. Ya. Itu di ini aja handphonenya buka atau di Google laptop. gini, Pak. Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya. Oke, dan biasanya selalu dibatasi oleh waktu. Ya, itu bagus ya, silakan. Bisa di grup boleh ya. Nah, jadi tadi kan misalnya contoh sama apa itu proyek apa? Proyek pembuatan jalan, proyek pembangunan gedung gitu ya. Jadi awal dan akhirnya kan tertentu. Misalkan upaya mau membangun kampus misalkan di Cilengsi, kapan misalkan kan tertentu ya mulai kapannya. Sama orang tua membangun membeli rumah, bangun rumah misalnya. Awal dan akhirnya kan tertentu. Ya. Kapan mulai, kapan selesai tertentu kan gitu.
Kalau sistem produksi kan misalnya Anda membuat baju gitu kan, bisa terus-terusan baju, teruskan terus. Sekarang baju, besok baju lagi kan gitu ya. Nah, kalau proyek tadi kapan mulai dan kapan berakhirnya itu tertentu kan. Misalkan saya mulai minggu depan saya membangun rumah, selesainya misalkan 8 bulan, tambah 8 bulan selesai misalnya. Nah, itu harus direncanakan gitu ya. Nah, kejelekan orang kita kadang-kadang kalau bicara proyek nadanya negatif ya. Ya, kenapa nadanya negatif? Kadang-kadang gitu. Wah, ada proyek tuh gitu ya kan, kadang-kadang suka gitu kan ya. Dan orang kita kadang-kadang gini, kalau ada pekerjaan, contoh kalau misalkan Salma membangun rumah, borongan biasa tepat waktu, tapi kalau harian biasanya lama kan. Nah, jadi orang kita itu masih adalah mungkin nggak semuanya, sebagian kecil mungkin ada orang-orang tertentu yang belum memperhatikan mutu, takut terisi kan gitu. Jadi dia sengaja dilama-lamain biar misalkan upahnya tambah banyak, padahal kalau dia misalkan mutunya bagus, pelayanannya bagus, barangkali nanti orang lain sudah ngantri kan gitu ya. Nanti Pak, saya di sini gitu. Saya ada tukang gitu ya, dia masih bekerja, orang lain sudah pesan karena dia puas gitu. Karena memperhatikan mutu pelayanan. Tapi kalau misalkan sekarang ada pemborong mengerjakan pekerjaannya terus mengecewakan, akhirnya kan dia nggak mungkin dipakai lagi kan gitu. Iya, karena sudah kecewa. Apalagi sekarang kan gitu dengan ada media misalkan internet, media WA, media yang lain, bicara aja misalkan tanpa harus ketemu kan. Dan Salma tolong jangan pakai orang ini misalkan kerjaannya jelek, bisa aja kan. Nah, menyebarnya cepat sekali kan gitu ya misalkan. Baik. Jadi sekarang manajemen proyek adalah bagaimana tadi ya membuat suatu mulai dari perencanaan, mengorganisasikan, mengarahkan sampai pengawasan, sumber daya yang dia pakai semuanya gitu ya, dari awal sampai akhir supaya tadi targetnya tercapai gitu misalnya. Saya secara umum tujuan manajemen apa? Secara umum tujuan manajemen apa? Kuliah awal. Efektif dan efisien. Efektif itu apa? Hubungannya dengan target, tujuan. Kalau efisien hubungannya dengan sumber daya, kan gitu. Ya, supaya kita misalkan tidak boros, supaya kita sumber daya kita pakai itu lebih hemat dan seterusnya ya. Nah ini coba satu. Salma kemarin janji ke saya seminggu kemarin sampai sekarang apa yang Anda lakukan, perbaikan, improvement apa yang Anda lakukan selama seminggu ini? Perbaikan sehari-hari gitu Pak. Ya, pokoknya orang TI itu setiap hari harus ada improvement apa aja. Contoh, perbaikan. Apa yang Anda lakukan? Misalkan, Pak, kemarin siapa yang bilang? Pak, saya kemarin bangun tidur, tidak pernah membereskan tempat tidur, sekarang membereskan tempat tidur. Pak, kemarin saya berangkat kerja, nggak salim ke Bapak, ke Ibu, sekarang saya salim. Contoh ya. Nah, dan saya percaya beberapa pengusaha pernah cerita ke saya, gitu ya. Kemarin ada seorang pengusaha cerita ke saya, Pak, alhamdulillah, usaha saya sukses gara-garanya apa? Dia merasa bahwa karena saya berbuat baik kepada ibu, gitu ya, ternyata usahanya sukses kan gitu ya. Dia merasakan kan itu. Contoh kan itu. Nah, ini jadi jangan melupakan orang yang terdekat. Makanya Jepang itu apa konsumen di rumah itu siapa? Bapak, ibu, kakak, adik dan pembantu kan. Nah, itu harus mulai dari yang kecil di situ. Mereka harus puas ya. Jadi kepuasan itu mulai dari yang kecil ya. Misalnya bisa memuaskan itu, konsep mutu itu bisa memuaskan itu dari yang kecil, terutama ibu. Ya, ibu yang misalkan prioritas kalau saya sih ibu ya, misalkan sama lah ibu bapak juga kan itu karena ibu mengandung gitu ya, makanya ibumu baru bapak kan gitu ya. Bisa. Tapi oke lah dari yang kecil tadi ya, kakak, adik dan pembantu ya dan seterusnya. Akhirnya apa? Semua yang berhubungan dengan saya mereka harus puas terhadap saya. Ya, jadi mereka itu wah misalkan ketika ada Salma, alhamdulillah ada Salma, orangnya baik dan seterusnya kan itu bisa. Jadi orang merasa senang kan. Keberadaan orang teknik industri dimanapun berada, dia harus senang. Bahasa ini apa? Apa tuh?
khairunas anfa'uhum linas gitu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat manusia lainnya kan gitu ya. Ini general gitu ya, general bukan kebetulan itu bahasanya bahasa Arab gitu ya, tapi ini general ya. Mau bahasa Inggris, bahasa Arab apa aja kan gitu ya. Nah, itu menurut saya bagus lah, itu sebagai pegangan buat orang TI. Dimanapun orang TI kita bisa memberikan yang terbaik buat lingkungannya kan. Oke, ya ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam suatu proyek ya. Pertama perencanaan ya, harus ada perencanaan tadi. Kedua penjadwalan, ketiga pengendalian ya. Misalkan tadi saya senang kalau ada bapak ibu mau bangun rumah, anak ikutan di situ. Jadi tukang, jadi kenaiknya apa kan, biar tahu kan itu. Misalkan dari 0 sampai dia misalkan produk rumahnya ini jadi, gitu, proyek ini selesai harus tahu. Ya, jadi mumpung Anda masih muda, menurut saya cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti suatu saat ketika Anda coba misalkan, Mas, Mbak, bisa nggak bangunkan rumah? Bisa, Pak. Gitu. Ya, karena Anda udah tahu kan dari situ kan, menghitung berapa hari biaya dan seterusnya itu sudah tahu. Tahunya pertama dari pengalaman, kedua dari teori di situ. Ya, oke. Ada perencanaan, penjadwalan, pengendalian ya. Coba tujuan manfaat manajemen proyek. Nanti bisa Anda baca ini ya, misalkan poin-poinnya saja, silakan. Siapa yang bisa bantu? Abel. Yang mana, Pak? Tujuan manfaat manajemen proyek. 1, efisiensi, baik dari sisi biaya, sumber daya maupun waktu. Oke, ya jadi tadi ya tujuan manajemen itu adalah efektif dan efisien. Jadi kita harus efisien. Nah sekarang Mas, Anda apa yang Anda lakukan seminggu ini? Improvement apa, Mas? Ayo. Nyapu rumah, Pak. Apa? Nyapu rumah. Nyapu rumah, alhamdulillah gitu ya. Nah terus pernah nggak lihat ibu? Misalnya ibu ngomong apa gitu? Ibu lihat Anda. Tumben nih Mas, kita nyapu gitu enggak? Kayak gitu, Pak. Ya, pokoknya setiap hari apa supaya orang senang ya. Kalau kita bisa memberikan kesenangan terutama kepada yang terdekat tadi, ibu, bapak, kakak, adik, Anda juga akan bahagia. Yakin benar, saya yakin betul ya. Besok nyapu, besok lagi apa, nyuci piring, besok lagi apa gitu ya. Jadi bahagiakan orang tua kita, insya Allah Anda juga bahagia. Oke ya, itu pelajaran buat orang TI. Jadi orang TI itu tadi si Jepang itu mulai dari yang kecil, kita juga sama ya, dari yang paling kecil bahagiakan dan lingkup yang paling besar. Efisiensi ya, misalkan. Coba saya ingin tahu siapa yang sudah melakukan efisiensi selama seminggu itu apa? Siapa yang bisa memberikan pengalaman yang berhubungan dengan efisiensi? Pak, saya sebelumnya minum itu masih ada sisa di botol, di gelas. Sekarang saya minum sampai airnya itu tidak ada. Ya, saya ada pengalaman contoh ya. Misalnya teman saya pengusaha bilang gini, Mas. Ya, ini berhubungan dengan barangkali 5R yang kemarin ya. Apa itu 5R? Ayo, Tio. 5R apa kemarin? Ayo, Rafi, Resik, apa lagi? Rapi, resik, ringkas, rawat, rajin. Oke. 5R. Oke, Salma. Ya, makasih ya. Nah, sekarang gini, Mas. Ini ada pengalaman seorang pengusaha. Itu kan dia cerita ke saya. Pak, kan kalau ada misalkan ini rekrutmen karyawan kan, biasanya suka ada wawancara ya. Misalkan wawancara atau tes atau apa kan biasanya yang peserta itu kan ini dulu ya di ruang tamu gitu ya duduk dulu di ruang tamu itu sengaja di ini dia bilang sengaja saya ingin tahu bagaimana sikap perilaku yang mau dites kan ada CCTV kan dari CCTV kelihatan kemudian yang duduk di situ sengaja dia umpanin dalam tanda petik dia umpanin pak ada di situ ada aqua ada air mineral ya ada air mineral ada permen gitu ya nah jadi kalau Anda tidak memperhatikan 5R atau 5S, habis makan permen gitu ya, permennya itu biasanya apa? Dibuang sembarangan kan? Itu terekam dalam CCTV. Orang itu melihat gitu ya. Kemudian ada juga yang si plastiknya itu
ditaruh di apa tuh kan ada pot bunga atau apa di situ kan ya, taruh di situ misalnya. Nah, jadi sebelum wawancara aja orang udah melihat, oh, kalau orang yang seperti ini nggak mungkin gitu ya. Saya rekrut karena pasti nggak disiplin, nggak memperhatikan 5R. Gitu. Ya, begitu juga misalnya, Pak, ini orang ini misalkan dikasih minum di situ, tapi airnya masih ada sisa, dibuang di mana aja. Berarti orang ini pasti boros gitu. Paham nggak? Bisa ya? Nah, jadi Anda sekarang baik ada CCTV atau tidak, berarti harus mulai dari basic mentality, itu menjadi culture budaya kita di mana, di rumah, di kantor dan seterusnya ya. Nah, itu kemarin beberapa hari yang lalu cerita si teman saya itu pengusaha itu sengaja kan itu dipancing gitu ya. Di situ ada air mineral, ada permen, ternyata misalnya kalau dia nggak memperhatikan 5R, ya buang plastik yang di mana saja, habis minum masih ada sisa dan seterusnya. Padahal terekam oleh CCTV. Gitu ya. Oke, baik ya. Bagaimana kita melakukan efisiensi? Saya ingin tahu di antara Anda, siapa yang pernah melakukan efisiensi selama seminggu? Kalau minum udah tadi, apalagi ya coba? Makan tidak boleh ada sisa kan ya kemarin ya. Walaupun satu apa tuh? Satu remeh kalau orang sudah masak, satu remeh itu satu apa tuh? Ya, satu butir nasi gitu ya. Contoh gitu ya. Nah, Anda belum pernah melihat barangkali ya seorang petani dari nanam sampai panen kan itu kan susahnya minta ampun kan, itu sudah panen itu tiba-tiba kena hujan kan gitu ya, misalkan gagal panen atau sedang dijemur tiba-tiba ada hujan, dimakan burung, dimakan ayam dan seterusnya. Sementara kita ya makan dibuang begitu saja kan gitu ya. Nah, ini contoh ya. Oke. Yang kedua, silakan. Manfaat manajemen proyek. Pak, maaf, waktunya tinggal 1 menit kurang, Pak. Mungkin Oke ya. kita giniin. Oke. Biar cepat coba, silakan Mas. Kedua siapa aja? Baca Mas biar cepat. Kontrol terhadap proyek yang baik sehingga proyek bisa sesuai dengan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Oke ya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas, bisa menekan risiko yang timbul sekecil mungkin, koordinasi internal yang lebih baik, meningkatkan semangat tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyek. Ya, itu adalah manfaat tentang manajemen proyek. Baik, silakan ada yang ditanyakan. Ada yang tanyakan tentang proyek.